yang memperlihatkan sebuah eskavator merobohkan bangunan masjid ramai diperbincangkan warganet. Sebelumnya, sempat beredar narasi bahwa pembongkaran masjid bertujuan untuk pembangunan masjid yang baru oleh beberapa donatur. Namun, cerita tersebut justru berubah menjadi pilu. Warga Padukuhan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta harus menelan kekecewaan karena Masjid Al-Huda yang sudah dibongkar tak kunjung dibangun. Nasi sudah menjadi bubur. Dengan dana seadanya, masyarakat pun bergotong royong membangun kembali tempat ibadah mereka agar bisa berdiri. Kemudian kami pun didatangi 2 orang dan ditemui oleh sesepuh, dan kami pun bergerak sesuai apa yang mereka sampaikan bahwa kami harus merobohkan masjid dalam waktu 2 hari. Dan kami sanggupi karena beliau meyakinkan, karena ada donatur yang sudah siap memberikan dana awal sebesar 350 juta. Kini warga membuka donasi bagi mereka yang ingin membantu pembangunan masjid serta berharap mereka dapat memiliki masjid yang lebih representatif. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Informasi yang kami terima dan warga kami itu memang di masyarakat. Ale, pulang Al. Pulang Ale. Pencarian Syafiq Ali, pendaki yang hilang di Gunung Slamet, Pemalang, Jawa Tengah masih dilakukan. Masa pencarian korban hilang diperpanjang 2 hari untuk menemukan petunjuk dengan maksimal. Inilah setelah buka jalur lagi, ternyata tantangan kisah sungai lagi. Semangat. Bahkan ayah Syafiq ikut menyusuri hutan untuk mencari putra kesayangannya di Gunung Slamet. Sisi kanan pertengahan pos 3 pos 4 ya teman-teman ya. Sampai saya masuk pohon. Petunjuk baru ditemukan petugas di mana salah satu tim pencarian mencium bau bangkai di sebuah titik antara pos 3 dan pos 4 Gunung Slamet. Aroma tersebut bisa jadi petunjuk keberadaan Syafiq Ali yang diduga hilang di sekitar lokasi jurang dan sungai yang licin. Sebelumnya, Syafiq Ridan Ali Rizan hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya, Desa Celekatakan, Kabupaten Pemalang. Saat itu, Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Khoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil selamat dan ditemukan tim SAR, namun Syafiq Ali hingga kini belum ditemukan. Ratusan anggota TNI bersama siswa dan guru SMA 2 Pesangan terus melakukan pembersihan sejumlah ruang kelas dari lumpur dan sampah sisa banjir. Pembersihan difokuskan pada pengangkatan sedimen lumpur yang mengendap di ruang kelas, halaman sekolah, serta fasilitas penunjang lainnya. Dibantu dari Kodam, khususnya Sidam, ada alat loader, kemudian ada dump truck. Yang paling berat adalah mengangkat lumpur-lumpur di halaman. Untuk yang bisa kita kerjakan yaitu mengeluarkan lumpur yang dari dalam kelas, ini sudah sekitar 60%, tinggal yang berat aja. Pembersihan dilakukan sejak Sabtu dan terus dilakukan agar secepatnya bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan.
awalnya adalah swasembada beras, karena beras adalah makanan pokok kita. Tapi yang dikatakan swasembada pangan adalah tidak hanya beras, jagung, singkong, dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein. Dan juga selain swasembada pangan, dasar selanjutnya adalah swasembada energi. Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan. Video yang memperlihatkan sebuah eskavator merobohkan bangunan masjid ramai diperbincangkan warganet. Sebelumnya, sempat beredar narasi bahwa pembongkaran masjid bertujuan untuk pembangunan masjid yang baru oleh beberapa donatur. Namun, cerita tersebut justru berubah menjadi pilu. Warga Padukuhan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta harus menelan kekecewaan karena Masjid Al-Huda yang sudah dibongkar tak kunjung dibangun. Nasi sudah menjadi bubur. Dengan dana seadanya, masyarakat pun bergotong royong membangun kembali tempat ibadah mereka agar bisa berdiri. Kemudian kami pun didatangi 2 orang dan ditemui oleh sesepuh, dan kami pun bergerak sesuai apa yang mereka sampaikan bahwa kami harus merobohkan masjid dalam waktu 2 hari. Dan kami sanggupi karena beliau meyakinkan, karena ada donatur yang sudah siap memberikan dana awal sebesar 350 juta. Kini warga membuka donasi bagi mereka yang ingin membantu pembangunan masjid serta berharap mereka dapat memiliki masjid yang lebih representatif. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Informasi yang kami terima, warga kami itu memang di masyarakat